Welcome to Fabi Channel. Kembali lagi saya sudah lama ya. Ya sudah lama banget ini Mas Hendri itu nggak lama muncul karena ternyata banyak sekali kerjaan di luar sana. Saya sudah merindukan kembali Mas Hendri. Tos dulu dong. Selamat datang kembali. Hai. Dan uniknya sekarang di sini kita berdua nggak sendiri. Kebetulan ada dua teman baru yang mungkin di video sebelumnya udah pernah diupload oleh Fabi. Ini bukan edisi Dimas lagi. Sekarang kita ada sedikit edisi baru yaitu Fabi edisi malam Jumat. Pasti teman-teman pasti tahu kan hal-hal yang berbau horor di malam Jumat, dan kita akan mulai merintisnya. Horor kan. Tak kira malam Jumat ini merujuk sesuatu hal yang bukan Mas. Jadi malam Jumat edisi Fabi itu merujuknya bukan ke edisi sunnah. walah. Berarti aku salah channel, aku mohon pamit aja kalau gitu. Udah wis bener. Tapi kita mau bikin, Pak, masalah sunnah, Pak. Masalah kita. Nah, iki narasumber Aku masih kecil ya, aku tak pulang dulu. Iya, belum tahu. Sudah tahu pastinya anak paling muda sendiri sini ya. Jadi di sini saya dan Mas Bima ini golongan yang paling muda. bener. Golongan yang paling muda. Masih bentuk embrio gitu. Iya. Tapi Pak, ngomong-ngomong soal malam Jumat, di sini kita akan mengulas sedikit tentang apa itu arti joglo kayaknya. Dan juga mitos-mitos. Sesuai dengan sebenarnya kita bertempat di joglo. Sebenarnya ini pendopo ya, pendopo sih. Pendopo. Masuknya ke pendopo, tapi sekarang kita itu mau membahas karena ini kita di pendopo. Kita mau membahas pendopo dan banyak sedikit membahas tentang joglo. Yes. Ya. Right. Jadi bagi teman-teman itu yang masih sedikit kontroversial tentang desas-desus joglo itu mana yang Mas sing jare ana penunggune. Iya. Banyak, Pak. Sing jare joglo ki kudu disajeni. Nah, gitu loh. Masalahnya kita itu kan joglo itu kan salah satu rumah adat di daerah Jawa, khususnya di Jogja kan. Khususnya di Jogja kan. Jogja itu masih kental akan mistis. Betul Nah, sekali. Dan itu masih ada kaitannya tentang hal-hal seperti itu, Pak. Ya pasti ada. Tapi jangan salah juga, walaupun kita sekarang udah di era modern kayak Mas Bima, Mas Aji ini kan Masuk orang-orang modern atau orang generasi milenial. Yang ini tuh milenial banget, yang ini tuh purba banget. Saya sudah berkarat. Tayang bahasa Jawane tayang. Udah kelihatan banget toh ini masih potongannya anak muda belangkonan. Panggil saya Le. Panggil Wo katanya. Wow. Oke. Mungkin ini menurut Mas Bima dulu nih. Menurut Mas Bima itu apa toh joglo? Joglo itu setahu saya tempat untuk mengumpulkan masyarakat. Nah, tempat saya itu balai desanya juga bentuknya joglo. Oh iya, buat posyandu, buat gitu Mas. Masa keselak, tak kita dhisik to. Itu buat posyandu, buat jimpitan, buat alisan gitu. Ini edisi malam Jumat lah, edisi rada horor iki ora akeh posyandu. Mungkin buat posyandu makhluk-makhluk seperti itu kali. Setauku seperti itu. Jadi tempat saya itu. makhluk seperti itu perlu imunisasi, Pak. Perlu imunisasi. Nek ora gampang serem-serem ya Mas. Jadi kalau nggak diimunisasi, kalau misalkan anak-anak kecil seperti kayak tuyul gitu kan, kalau kurang imunisasi takutnya pas ngambil uang, pas mau menjalankan tugas atau apa yang disuruh itu, Lah nanti malah pilek gitu kan. kena itu, Pak, kena cacar, Pak. Absen dulu, Pak. Ngendiane tuyul cangkrangan. Berarti emang lebih ke buat acara-acara perkumpulan warga ya. Ya, itu kalau menurut saya seperti Desa. itu. Selebihnya saya nggak tahu karena saya nggak suka baca. Jujur sekali. Jujur Pak. sekali. Kalau Mas Aji sendiri Yang paling muda ini. Kalau untuk saya sendiri joglo itu
Enggak tahu saya. Enggak paham saya. Joglo itu apa? Saya kan bukan asli orang. Setahu sini. aja Pak, setahu aja Pak. Setahu aja. itu sebelum itu Mas, kita mau menyelaraskan daerah dulu nih. Oh iya. Nah, sedikit cerita nih. Sedikit cerita. Mas Bima ini lahirnya nanti. Aku lahirnya sebenarnya di Klaten. Klaten. Itu di bidangnya rumahnya Klaten Mas, cuman aktanya tetap Semen Gunung Kidul saya. Akta Semen Gunung Oh, Kidul, Klaten isih Jawa. Isih Jawa. Aku asli Gunung Kidul. Asli Gunung Kidul. Neng lahir ning Budewi kono. Nah, Ngene Mas Hendri. Jujur Pak, saya asli Gunung Kidul. Heeh. Tapi kelahiran saya di dukun dulu. Serius dukun bayi, serius. kowe nang ngene womul mesti. Enggak. Yumol. Coba Mas diceritake dhisik. Setahunnya aja, setahunnya. Diceritake dhisik. Lahirmu ki kepiye? Jadi dulu itu Lewat sebenarnya mana? Lahir Zonot ya? saya pengen lahir di Gunung Kidul. Saya itu dari embrio udah minta sendiri. Aku mau lahir di Gunung Kidul. Ning ibu saya itu kebetulan ada di Jakarta. Nah, pas di sana mungkin lari-larian brojol. Lah kamu tolol itu berarti. Nah, Kalau kamu pengen Anak yang tidak diharapkan. Kamu itu kalau dari lahir niatnya di Gunung Kidul, pas mau dilahirin gondelan opo sik ngono Mas. Pokoknya aku pengen jadi itu. Jadi sebenarnya udah beli tiket. Kalau saya manggilnya Bunda. Cuman kalau Asik. di rumah ya Mama. Asik, Itu sebenarnya udah beli tiket. Siangnya mau berangkat, paginya brojol. Nah, Ora itu. gondelan. Nah, itu. Mesti ini jero sumuk. Iya, sempit. Bapak saya udah nggak kuat soalnya. Saya mau ganggu. Makanya proses perjalanan sunah. Masuk Kembali ke topik. Tadi sedikit Mas intermezzo, Mas Aji ini menurut Mas Aji sebagai anak milenial, joglo itu apa? Kalau joglo, saya kalau lihat joglo ya, kalau lihat joglo itu kayaknya tua, terus zaman dulu, terus mistis. Seperti itu kalau saya lihat joglo. Sedikit masuk ya. Mas Hendri sendiri. Apa ya Pak? Mungkin lebih dari ke arsitektur joglo ya. itu bagaimana? Nah menurutku sih arsitektur joglo itu kan apa ya, klasik pemerintah yang semi ada undak-undakannya itu loh Pak. Kayak ada tangga itu loh Pak. Itu terus Dari bawah itu. terus kayu pasti apa ya, cagaknya dari kayu, biasanya kayu jati atau kayu yang mempunyai tuah atau punya tuah khasiat masing-masing gitu Pak. Oh, khasiat. Yang berkhasiat masing-masing. Fungsi Masing-masing. Maksudnya kayak misalkan jati kan terkenal kayu yang kuat, awet ikan, atau kayu yang yang berbau-bau mistis atau yang biasa digunakan untuk piranti-piranti lainnya gitu loh Pak. Dorong joglo mesti terus apa ya? Suwunan atau apa ya namanya? Kalau orang sekarang. Usuknya pasti ada isinya Pak. Pasti ada diselipkan doa Pak. Pasti itu Pak. Kalau joglo yang asli. Ada isinya. Mas. Tak kira isinya serondeng. Kok lemper. Enggak, misalkan kan orang Maksudnya penunggu. kayak doa agar bangunan kuat atau gimana gitu. Menurut saya seperti itu. Arsitekturnya Dari itu khas lah. orang dulu itu ya. Jadi dikasih tanaman gitu ya. Tanaman jin apa-apa gitu. Isinya itu Kalau aja. hijau Pak. Oh enggak, kita doa Pak, doa. Doa tuh? Doa. Misalkan orang-orang dulu kan misalnya doa gitu kan. Terus segi bangunan tuh kebanyakan mengerucut. Apa ya, segi 5 mengerucut kayak segitiga itu. Prisma. Prisma. Menurut saya seperti itu. Terus biasanya luas. Sangat luas. Kalau pendoba seperti itu. Kalau ya emang menurut aku juga hampir sama sih deskripsi dan definisi dari joglo itu sendiri. Mas Bima gitu aku nyilih di belakangnya sih ben rotok moncer zaman biyen simbah. Oh coba. Oh ditembung sih. Ora gelem ya. Gelem ding. Oh gelem. 50 Pokoknya nganggo mahar. mahar. Terus Sedeng. nek menurutmu sendiri loh. Menurut sendiri. Ya jadi kalau menurut aku sendiri karena tadi itu belum lama kemarin itu aku tanya sama ahlinya. Ahlinya ya, core of the core. Core of the core. Yang di YouTube sebelah. Ya. Intinya intil. Itu memang
joglo sendiri itu bagi teman-teman Fabi juga yang sedikit banyak tahu tentang joglo. Mungkin kita ada sedikit beda persepsi, tapi yang aku tahu itu joglo. Joglo itu adalah kalau kita menganut asal usul, joglo itu memang dari khusus untuk kerajaan. Jadi awal mulanya kerajaan itu joglo. Jadi besok kan ini isu desas-desusnya kan ini Jogja kan mau ada kontroversi kan. Nah besok itu kalau misal Jogja itu pada akhirnya runtuh terus membuat kerajaan baru, itu pasti diawali dengan joglo. Iya, berarti kayak Joglo. pemugaran. Iya, jadi joglo itu kayak awal mula bangunan kerajaan itu joglo. Cikal bakal berarti ya. Induknya. Induknya. Jadi setiap kerajaan itu pasti ada joglonya. Jadi nek wong Khususnya di Jawa ya, khususnya. Jogja kali. ya memang Iya. joglo itu identik dengan kerajaan. Apalagi kita kan di istilahnya kan kerajaan ya. Kita itu masih sistem kerajaan. Ya, wah Jen, kita belakangmu moncer gitu mas. Efek. Rodok pinter aku saiki jan bluk. Lanjut ya, untuk joglo sendiri. Tadi sampai mana? Sampai kerajaan. Ya? Kerajaan. Oh iya. Jadi dulu itu yang boleh punya joglo kan ini pendopo ya, ini ruangannya itu pendopo kecil. Lah. Sampel ini. Heeh. Joglo itu memang yang boleh punya joglo itu cuma kerajaan, Orang-orang elit. cuma raja. Oh, dulu. cuma raja tok. Pertama kali joglo itu cuma raja. Baru tahu, Pak. Serius baru Kalau tahu. kalau yang masyarakat kecil itu berarti cakruk ya, Mas. Lincah, lincah ini. Cakruk kan bentuknya joglo ya. Nongkrong nyetel TV, pakai klosok pentongan. Replika joglo, Replika. Miniatur, Mas. miniatur joglo. Terus selanjutnya berkembangnya zaman karena memang kerajaan itu udah mulai terpecah, udah mulai kan kerajaan itu runtuh gitu. Iya. Nah, joglo itu dimiliki hanya sama orang-orang penggawa keraton. Abdi dalam. Ya, kayak abdi dalam. Iya. Dan berkembangnya lagi karena kemajuan zaman itu yang punya itu adalah orang yang masih punya saur baurnya dengan kerajaan. Dan berkembangnya zaman lagi yang punya joglo itu hanya orang-orang nek wong saiki ngarani apa ya? Sultan. Wong-wong sugih. Elit. Elit. Nah, kalau dulu itu priai. Nah, priai wong-wong sugih, wong-wong terpandang. Orang-orang noob nggak boleh. Oh, enggak boleh. Jadi Zaman dulu masih zaman. maaf jangan tersinggung, Mas. Pulang ya. Dan semakin kesininya. Nah, joglo itu seperti yang dikatakan Mas Bima tadi. Joglo itu merupakan sebuah tempat untuk berkumpulnya masyarakat. Seperti fungsinya yang pertama dulu untuk kerajaan, untuk berkumpulnya para raja dan penggawa-penggawa. Betul. Nah, untuk arsitekturnya joglo itu ada yang namanya apa ya? Sing empat pilarnya empat pilar utama. Nah, itu juga nggak sembarangan. Betul, Pak. Itu yang saya maksud tadi, Pak. Kenapa 4 pilar utama? Kenapa pilarnya itu 4? Kalau kedua itu berarti cadangan, Mas. Bener. Cadangannya pertama. Bener. Nek ora salah iki jenenge Sunan, Pak, bukan? Sunan sik ning dhuwur, Mas. Satu ya. Sunan ki akeh ora bersiji. Nenek sing lonjor ngono, Pak. Heeh, kuwi Blandar. Oh, Belanda. Heeh. Bladar. Oh enggak, Pak, kebalik. Sunan ini satu, Pak. Heeh, Sunan ini sing utama. Sunan itu yang utama. Terus Blandar itu yang banyak itu. Bladar yang banyak. Nah, terus Bladar itu punya hubungan keluarga apa sama Bambang? Mek podo jenenge. Blandar Bambang. Bambang tuku gedang. Oh iya. Berarti Apa, Mas? Apa? Sebenarnya di kampung saya itu sebenarnya ada joglo. Baru inget saya. Itu di masjid. Nah, jadi Usik, joglo ning masjid iki arep piye? Maksudnya piye, Mas? Teman apa piye? Wah, kalau nggak percaya besok tak fotoin. Cuman yo foto aja sendiri sama. Joglo ada masjid ada joglonya apa masjid bentuk joglo? Masjid itu di depannya. pas joglo. Nah, jadi dulu itu kan di kampung saya itu ada masjid. Sampai sekarang masih ada, Ding. Iya. Nah, terus dibangun lagi depannya.
itu untuk sholat juga, itu joglo. Jadi Mimbar, gabung Pak? sama masjid. Bukan mimbar, Pak. Teras Itu masjid. jadi serambinya. Aku ngerti. Iya. Kuwi oh, jenenge serambinya. apa ono aku paham. Apa, Pak? Nek cara cah gaul saiki gazebo Mas kuwi. Masuk. Wah, bukan itu. Apa? Joglo itu. Gazebo takruk, Pak. Gazebo cakro, lincak kuwi mau replika. Itu kalau denger-dengar kemarin tuh ngabisin biaya sekitar 1 M. buat renovasi. Buat joglonya itu. Saya lihat sendiri kok. Iki jelas penggelapan dana, Pak. Iya. 1 M iki. Ulah Lamborghini mosok keluar joglo. Nah kan gini. Jangan salah. Mas, jangan salah. Joglo itu kayak yang tak omongin tadi, Mas. Kalau nggak priayi itu nggak bisa punya joglo. Berarti lah jangan larang rego. Larang. Itu tadi, Pak, orang noob jarang yang bisa. Orang noob itu nggak bisa malah. Makanya Mas Haji punya joglo nggak? Ya jelas tidak. Ya kan orang noob. Masih padahal ya cah noob. Kok saya kayak dibodohi ya? Tas dulu, tas Mas dulu. Haji nggak mau. Mas Haji itu otaknya kayak main PUBG, ngepron. Di bawah. Di bawah. Cari aman. Cari aman. Bangsat kau. Balik ke joglo tadi. Tadi baru sampai 4 pilar ya. Oh. Jadi 4 pilar itu adalah pilar utama untuk penyangga si joglo itu tadi. Itu tuh ada namanya sendiri. Namanya itu apa yo? Paling mungkin bisa dicari. Patupat apa gitu. Oh, 4 papat 5 pancer. Mungkin kurang jelas bisa dicari di Google. Pokoknya nanti Referensi. kalau ada yang salah apa yang gimana, pokoknya tulis di kolom komentar. Karena kita Iya. masih banyak kurang. Linknya ada di bawah sini, Mas. Oh, enggak ada. Oh, bahas ini gak ada apa-apa, Pak. bawah sini enggak ada. Sorry, Mas. Terus, Pak, itu apakah ada ritual-ritual khusus? Biasanya kan ada ritual-ritual khusus, Pak, untuk mendirikan suatu, apalagi ini kan joglo ya, atau Sakral gitu ya? sakral ya kan? Iya, Pasti sakral. ada itu, Pak. Nah, Apakah itu? itu nanti berkelanjutan itu Mas ceritanya. Jadi dari 4 pilar itu tadi, itu pilarnya pun nggak sembarangan. Besar kecilnya pilar itu juga menandakan kekayaan dari sang pemilik joglo itu. Semakin besar semakin kaya. Yo, lah godamu gede lah. Mas. Oh, Yang di kampung saya itu pilarnya itu pernah saya gini tau. Cuman nggak Ngapain? nyampe. Digapain? Gini, Digapain? tak peluk. Kan kota tau pilar. Terus tak gesek-gesek enggak? Peluk ini Terus sumpah lho, hati-hati lho. bahaya. Tak peluk itu nggak nyampe tan saya. Itu gede, berarti dia sugih. Ya, pasti itu miliknya orang kaya dan 1 M katanya tadi kok. ayo makanya. Iya, itu Terus- dari yang dia sendiri. Bener kata Mas Hendri tadi. Dari Jati. Ya memang kalau joglo itu harus dari Jati. Ora iso kok tebok. Ora iso. Kuwi jenenge iki ya lincak lincak. Lincake saka pring, Mas. lincake wong nu, Pak. Tenan ketebok. Memang harus dari kayu jati. Kenapa harus dari kayu jati? Karena memang kalau kepercayaan orang Jawa itu kayu jati itu memang kayu yang paling kokoh, paling kuat. Dan semakin besar kayu jati pun umurnya pun semakin tua. Iya. Betul. Dan di pilar itu, 4 pilar itu ada ukirannya. Oh iya. Buset, heeh. Ukirannya itu menandakan usia sebenarnya. Kok bisa? Enak Apakah apa nih, ada Mas? tahunnya, Pak? Enak apa nih? Oh, berarti ana aktor iki kan cetok ngono kae. Akte Ora. Berarti kalau semakin tua itu semakin keriput ya ukiranya. Ora Mas, ora ngono. Aja pakai skincare aja, Pak, biar gak keriput, Ya Pak. pakai skincare. operasi plastik ning Korea iki tak ya. Oh, kayu dioperasi plastik. Iya. Ukiran menandakan tuanya itu gimana? Maksudnya Bentuknya gini. apa gimana? Koyo raimu, Pak. Oke, ukurannya berasa tua, Pak. Ukirannya mbak-mbak facial ini. Diukir terus aku. Tapi Utawa. Ngopi bareng lulus anu, lho. Pak, apa ya? Sedikit pertanyaan. Berarti semakin kaya orangnya atau semakin kaya, semakin tua berarti semakin banyak atau semakin apa ya, Pak? Jadi ukiran itu tuh ada masa-masanya, Mas. Jadi misal ukiran itu ada sesuai masa kerajaan. Jadi si joglo itu bisa dikira-kira usianya dari ukiran itu. Kalau memang dia itu ukirannya menjurus ke ukiran yang sama yang ada di Keraton Mataram Jogja atau ukiran Mataram, itu usianya sama seperti usia kerajaan Mataram Jogja. Nah, kalau ukirannya sama kayak kerajaan Majapahit, usianya sama dengan kerajaan Majapahit. Oh, berarti
berdasarkan di mana dia asal ukiran. Iya. Jadi dia itu merujuknya ke kerajaan mana. Kalau semakin lama lagi ke Sriwijaya lagi, terus Kutai lah yang paling lama itu. Nah itu. Tapi makanya joglo itu ukirannya itu sekali mahat itu nggak keluar lagi, Mas. Oh. Limited edition. Limited Ah. edition, Pak. Oh, Jadi nek misal pas zaman Mojopahit mbiyen ki enek ukirane Mojopahit. Nah, Mbas bar ning Jogja, bar metu Kraton Jogja, kuwi ukuran Mojopahit wis ra metu. Berarti ukiran skin ultimate. Ya bener. Anu skin fighter. Royal Pass berarti wah wis Starlight member. Starlight. Coba, Chow Nimal. Kesan itu beda. Mas, aku ya ora gawe konten mistis ra iso iki, Mas. Oh iya. Kamu memang salah. Saya itu di sini salah channel. Saya tadi ayo bikin konten apa? Malam Jumat. Wah, masuk aku. Tapi untuk mengajak seperti orang-orang seperti Anda, itu positif, Pak. Kenapa? Mistis itulah bener kita itu bukannya kita takut, tapi kita menghargai. Ya, Kita akui keberadaan. Justru dengan kita di sini, Pak. Jangan bukan berarti untuk berani melawan, tapi kita menghargai bahwa makhluk seperti itu tuh ada. Dan tidak sepantasnya kita untuk takut tapi menghargai, cukup untuk menghargai. Iya. Memang kalau kata agama sih tapi Memang bisa bicara. Iya ya, aku wedi kleru ya, Mas. Blangkon kok masih tolil itu. Aku wedi Kata kleru agama kan. gimana? Jadi Ting tresno jelas so kulino. ora kuwi jarine ati, Mas. Oh iya. Jadi memang kalau agama itu bilang hal gaib itu ada. Kita percaya Tuhan. Betul. Lanjut. Lanjut. Berarti kan ya apalagi kan kayak Joglo itu kan salah satu peninggalan sejarah ya kan? Yang perlu dilestarikan. Iya. Apalagi Dan diakui keberadaannya. iya, mungkin udah sampai UNESCO mungkin. Ya udah. Joglo. Jadi apa ya? Kalau orang-orang sekarang pasti ya, kalau ada joglo yang diuri-uri, maksudnya ada ritual-ritual, pasti menganggapnya wah musyrik. Nah ini Salahnya tuh di situ, Mas. Nah, sekarang kita masuk ke ritual ya, Mas. Setiap ini nih, pembuatan joglo. Iki pen aku nggo blangkon mulu, Mas. Jadi ujug-ujug kan muncar ngono wae iki. Saya ketemu. Suwane. Itu joglo itu setiap kita mau berarti bangkrut ini nambah XP, Pak. oh iya, XP up. Itu habis ditempa itu masalahnya. Itemnya mahal. Poinnya nambah cepet ini. Untung saya nggak paham. Bangsat kau. Udah terus. Jadi untuk ritual sendiri sebenarnya kan untuk ritual itu pemasangan atau pelaksanaan ritualnya itu tuh dilaksanakan pada saat mau ini kan itu ada kayu 4 di atasnya di pilar itu toh. Nah itu sebelum masang yang terakhir itu namanya sinuwun. Penunan. Nah itu kalau kita bahasakan sekarang, kalau dulu itu namanya sinuwun. Sinuwun itu kalau di wayang itu kayak prabunya Sinuwun Darawati gitu loh. Saya pernah denger itu. Apa wi? Sinuwun itu prabu, ratunya gitu loh. Oh iya. Berarti Masuk kalau aku. masuk berarti sinuan itu kalau bahasa Indonesia kan memohon. Kayak di bagan struktural itu kan yang Paling namanya atas. paling atas. Oh, Iya, paling bener. atas. Oh. Itu ngomong yang bawah-bawah gitu kan? Iya. Maksudmu? Coba nek kita buka itu jadi gimana kamu? Bingung. Nganu mau kepiye, Mas? Ya kan XP-nya kelong, Pak. SP-nya kelong. Masuk skin nih, Pak. Masuk tadi di sinuwun tadi. Jadi kita itu memohon. Nah, itu masuk dari kata penunggune kuwi, Mas. Jadi sebelum memasang sloboan terakhir itu tuh apa ya? Bahasanya Saya kepiye ya? bingung Sloboan itu seperti apa gitu. Sisipan. Kita tuh kalau bicara Sloboan itu aku langsung teringat-ingat. Kita makan Malah di lesehan, Mas, Sloboannya mana? Yang buat wisum dulu. Sloboan. anjing. Bener. Jadi kalau kita masuk ya, ketika kita mau masang kayu yang paling atas, itu sinuwun. Kita itu memohon. Kita memohon agar apa? Ya agar kunci terakhir yang di atas itu benar-benar mengunci untuk menguatkan bangunan. Tapi kalau dilihat dari
segi mistis itu memang pada saat itu si calon pemilik joglo itu memang memohon makhluk halus itu untuk berada menempati tempat itu. leluhur itu ya. Iya, jadi kalau joglo itu Mas, memang tingkatan penunggunya itu biasanya yang tertinggi. Makanya kenapa kok yang punya itu dulu itu cuma raja. Oh iya ya, maksud saya. Jadi karena memang yang di bawah itu memang makhluk halus yang tingkatannya paling tinggi. Tuh Mas, aku rada merinding ngomong kayak makhluk halus ini. Aku juga merinding karena lapar mungkin ya. Anjir. Gorengannya gimana? Gorengannya Mas mau cukup gorengan Mas ngomong. Aduh, kakiku sakit Mas. Pokoknya bari potong gaji Mas. Mas. Itu tadi Mas. Makanya kenapa harus namanya itu diberkahi. Mau minta berkah berarti kan. Kita meminta berkah kepada si makhluk halus itu untuk menempati tempat itu dan menjaga. Bukan untuk minta-minta Ya, betul. bukan. Jadi jangan salah teman-teman itu. Jadi pesan tolong untuk masyarakat semua atau apalah itu. Jadi kalau ada yang seperti itu jangan terlalu cepat mengejudge bahwa itu ritual musyrik. Nah, jangan. Untuk penyembahan makhluk-makhluk seperti itu. Tidak, karena itu salah bentuk tradisi atau wujud suatu ucap terima kasih untuk Pak yang telah menjaga di situ atau yang apalah itu sebutannya. Jadi tolong jangan terlalu cepat mengejudge bahwa kalau ada adat seperti itu, toh itu kan adat kita ya kan. Itu tradisi. Tradisi kita. Oh. Kalau di tempat saya itu zaman sekarang ya, itu yang bikin joglo kan banyak di tempat saya itu. Malah jadi tren ya. Jadi tren. Jadi mereka tuh kembali ke klasik lagi gitu loh. Ya. Itu mereka caranya mensyukuri bahwa mau dibangun joglo gitu kan. Itu mereka cukup untuk di sana itu bikin pitik ingkung gitu Mas. Ingkung tumpeng. Nah, itu langsung diporak sama tetangga-tetangga sebelah. Porak Di syukuran gitu loh. Porak apa Mas? Nek porak ngono aku diduai-duai. Eker-eker ngono Mas iki diporak. Itu tidak sikilku Mas. Sorry. Coba. Diporak itu dikebul bareng gitu loh. Dimakan bersama gitu loh. Itu di tempat saya begitu. Bikin joglo itu cuman adanya itu tok buat syukuran aja. Itu termasuk melestarikan loh Pak. Iya, benar. Nguri-nguri loh Pak. Memang tinggalan dari nenek moyang. Leluhur. Tapi kalau memang dulu itu sangkut paut mistisnya kayak gitu Mas. Kental banget. Jadi memang itu diberkahi untuk yang menjaga makhluk halus itu tadi. Mas aku merinding sithik iki. Oh iya Pak, anggur ngomong. Diberkahi untuk menjaga tempat itu. Karena kalau zaman dulu memang penjaga si joglo itu orang yang paling makhluk halus Tahtanya yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Dan jangan salah lagi Mas, di joglo itu biasanya kan tengahnya kan enek iki. Enek apa? Pelentong. Tuh, tukur pelentong. Kok gini namanya gini lah. Soalnya lensa ke pelentong gitu. Soalnya enggak ada lampunya itu loh. Oh iya. Lampu. Nah, itu sebenarnya lampu itu kalau 20 tahun yang lalu dicari itu mahal. Itu ada sebabnya Mas. Kenapa? Nah, jerone kuwi Oh, pentongnya sing bawah itu. yang paling tengah, yang paling gede. Itu dalamnya itu ada biasanya kalau enggak emas, intan, ya berlian. Pokoknya benda-benda yang berharga. Iya, itu tuh ya yang bikin mahal itu sebenarnya itu Mas. Bukan karena klasiknya. Oh, ada. Ada. Coba dicek ya Mas. Punya. Itu kalau itu pelentong 20 tahun yang lalu ada gangguan sedikit Ambil konsumsi juga. Ambil konsumsi juga ini Menghilangkan rasa grogi. soalnya ini memang kita ambilnya itu benar-benar waktu malam Jumat Serius. dan ini malam Jumat pokoknya. Jam Walaupun berapa sekarang? sekarang jam 12 00.02. itu ya memang waktunya banget kayak gini. Tadi tentang apa ya pelentong ya Mas. Iya. Nah, pelentong itu sebenarnya yang bikin mahal. Yang 20 tahun yang lalu loh tapi minimal. Itu memang karena dalamnya itu kalau isinya kalau enggak kalau enggak emas, intan, ya berlian itu. Makanya itu yang bikin mahal. Dan ketiga barang itu kan sebuah logam mulia, logam murni. Ya itu disukai oleh makhluk yang mau menghuni tempat itu. Walah, aku merinding ya. Tapi
Saya Mas, Mas, blangkone urung Mas. Blangkon kurung. Asline iki moncer nang nganggo blangkon ku moncer neh. Sik, saya ketemu. Pokoknya iki sak konten 50.000 ya Mas. Santai, gue kayak AdSense. Gini loh. Mungkin dari dulu kan ada toh peninggalan warisan-warisan dari keluarga, mungkin dari kakek, buyut. Jadi diwariskan sampai sekarang. Bisa jadi ada loh Pak. Ada itu apa? Barang berharganya tuh. Jadi nggak termasuk zaman dahulu. Iya. Jadi dari peninggalan sampai sekarang masih utuh mungkin bisa ada ya. Ya kan memang peninggalan Mas. Iya toh? Ya. Mungkin loh kalau hoki. Kalau enggak hoki sini ya serondeng. Serundang iki wis enek panganan Mas. Wis serang leh meneh Mas. Oh, Kentucky ini. Kolesterol Mas itu. Alah kayak Mas Gorengan itu. kayak Jadi kesimpulan, belum kesimpulan sih Pak. Apa ya? Si joglo itu kan rata-rata itu ada penunggunya ya kan. memang ada. Kayak contoh nih Kalau bener-bener joglo klasik loh, bener-bener joglo zaman dulu loh. gini Pak. Ini termasuk ya pengalaman saya ya. Bahasa pribadi ya. Termasuk ya mungkin joglo modern. Tapi di salah satu sekolah Iya. daerah sini. Itu berarti konotasinya makhluk tadi datang sendiri gitu ya. Enggak. Memang makhluk itu tuh enggak datang. Kalau aku dengar dari cerita ya Mas. Ini cerita yang terpercaya. Bentar Pak. Terus Pak, cerita dulu. Oh iya. Lanjut. Jadi saya pengalaman kemarin yang udah lama pas waktu masih sekolah sih. Jadi si joglo itu dulunya itu kan di belakang. Mungkin saya Handaru sama Aji satu sekolahan kebetulan. Ini Saya SLB. orang terbelakangan mental. Terbelakangan mental. Jadi saya Handaru dan Aji kebetulan satu sekolah dan itu mungkin saya sama Handaru yang masih satu angkatan. satu angkatan. maksudnya Satu generasi. satu 3 generasi tahun. itu kan dulu itu si joglo itu emang di belakang di samping sekolah kayaknya ya. Samping sekolah Dulu di belakang, sekarang Dan di depan. apa bentuknya tuh bener-bener masih so pindah. Dulu di belakang. serem, masih Dipindah. serem dan kayak nggak layak untuk dipakai. Nah itu dari guru atau dari pemerintah sepakat untuk membangun si joglo dan dipindah tempat. Renovasi. Renovasi dan dipindah tempat ya. Digotong ya berarti kan? Digotong. Oh Mas, aku ngomong masalah joglo ini itu ya Mas. Heeh. Wah ini merinding kan Mas. Aku ya Pak. Masih ingat waktu perpisahan SMA yang aku kelas 2. Kita nginep kan itu Mas. Betul. Heeh. Nah, waktu itu Itu yang sebelum dipindah. sebelum dipindah sumpah itu waktu jam 2 malam. Kan aku kan waktu itu jam 7 sampai jam 11 kan nggak ada tuh. Heeh. Pergi tuh. Pergi. Enggak melarikan diri dulu Mas. Itu ada acara beneran nih Pak. Iya. Cuma sama ada aku, Alan, sama OSIS lainnya kayak. Ditama sama Adip sama iya. Galang. Oh iya, Ingat cuma aku. tuh. Nah itu waktu aku balik Aditama itu tak jawil Tak dendang. tak jawil Mas ini. Nah itu Adit kowe mambu solar atau terus Adit bilang iki du solar, dia ternyata tahu iki menyan dupo Cino. Merinding tuh. Nah tak lanjutin ya, dupo Cino itu maksudnya ya memang ya mungkin itu adalah salah satu eksistensi yang menunjukkan kalau pendopo itu joglo itu sebenarnya memang ada yang nunggu. Kebetulan kemarin juga Neng pas kowe turu. Iya. Oh enggak. Tapi aku denger loh. Pas Oh ya, kamu juga ikut ikut kan. kena eksistensinya dia ya. Kayak ada suara yang nimpuk. Suara nimpuk Hmm. dan dicari itu enggak ada. Nggak ada. Enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa, cuma ada orang 5. Itu ya 5 ya. 5. Sama itu temanmu si Udin itu. Iya. Itu gimana itu ceritanya? jadi enggak maksudnya kalau dia itu kan kebetulan indigo. Indigo apa Indigo Mas? Ya Indi TV. Jadi dia itu sebenarnya bisa jangan ketawa, saya ketawa.
Jadi dia itu sebenarnya bisa lihat, cuman dia nggak pernah ngomong sama teman-temannya, kecuali yang udah teman lama. Kayak kemarin kan sebenarnya kita ada acara itu di daerah Patuk, yang kita di situ kan ada joglo itu, yang Joglo kita, lagi ya, yang apa namanya untuk kita kumpul loh, itu kan berbentuk joglo itu. Yang buat transit itu. Iya, itu pas itu Insan itu ngobrol sama saya, kita berdiri berdua gini. Dia itu bilang gini, Ji, di sini ada pasar. Oh, di sini itu ada pasar aku. Cuman pasarnya beda. Pasar apa? Iya itu pasar orang. Pasar apa? Pasar orang. Aja saya mindrik Itu jadi dia liatinya gitu. Nah itu ada orang anak kecil banyak, ada yang bawa kepala, ada yang nggak ada. bawa jeruan. Iya, jadi pasar seperti itu. Soalnya waktu itu Soalnya terasa juga eksistensinya. saya, wah, udah. Ini kita di daerah yang kayak gini, jangan bicara kayak gitu lagi ya. Apalagi di Terus event itu kita bawa dupa juga ya. Nah, pas waktu kita mau fashion buat show. apa Pak dupa Pak buat apa Pak? Nah, untuk kayak Eventnya biar lebih sakral. ya, Kalau Mas Hendri belum tahu, itu kita upload yang event Wulan Pari. Ya. Nah, bisa nah itu BTS-nya ini. ya. Jadi pas itu sebelum kita masuk, itu kan teman saya cewek itu mau bakar dupa. Nah dia bilang ke saya, Enggak bakar sate aja Pak. nah itu nanti Bakar bisa sate dimakan. entek. Bakar dupa rada saya makan. Itu kan saya yang megangin toh. Dia bakar, Cici, bentar. Aku tak bakar. Kayak apa namanya? Dita ya? Bukan Junior. Junior. Aku tak bakar. Cantik Pak. Ya, Salam ya besok. aku gelegek Mas. Nah, aku tak bakar, cuman tak doain dulu. Wah, saya panik loh. Saya Oh, berarti orangnya itu udah memang mistis, suka mistis. ya, iya, soalnya dia penari. Kebetulan penari profesional Ya. dan sering pakai kayak gitu juga. Enggak ada hubungannya sama yang lagi viral. Oh, bukan. Beda. Nah, itu akan kita bahas di video Besok. Nah, Kan bintangnya saya. Nah, jadi pas Itu ya. Yang wik-wik sama ular Kayak itu. gini berarti. oh, wah bahaya. Berarti Anda suka gini, Pak? Kebetulan hobi Mas kali. enggak lanjut. Yang Nah, kebetulan pas dibakar. Itu kan dibakar dulu terus didoain. Nah, pas didoain pas banget itu badan saya berat banget. Rasanya kayak migrain sebelah. Wah, berat banget saya megangin aja kayak duh, saya udah mau pergi. Nah, teman saya yang satu lagi itu namanya Dita. Dia itu sering banget namanya kemasukan. Apa? dia karena Mas, Pak. saya- Tolong. bentar ya. Bentar. Kesurupan. Iya, kesurupan. Dia itu sering banget kesurupan. Kira sering Dia itu sering banget sering kesurupan. kemasukan beneran. Iya. Tumpul. Pas dibakar setelah didoain dia itu langsung lari, takut dia. Nah, makanya itu saya berat banget untuk ini ya. Setelah itu ya mungkin lancar ya, alhamdulillah. Cuman ya si Dita itu masih ke bawah kayaknya sampai sampai pulang. iya Pas jalan. Pas di jalan sama saya itu tak bonceng gitu. Mas, buruan. Ngapain? Ada yang ngikutin. Kowe nyali po Mas Haji. Oh ya, ngeng tak salib wis. Tenang. Mungkin buruannya mau kemana? Enggak, dia ngobrol Enggak, sama saya. Dia diikutin. Diikuti. Nah, takutnya kalau dia ketempelan, takutnya kalau sampai rumah dia kesurupan, terus bapaknya kan suka ini nyembuhin toh. Kalau harus dibawa ke Patok lagi kan ribet banget. Ribet dah. Kan biasanya seperti itu, harus dibawa ke tempatnya. Masuk Mas. Kamu nek digrabke enggak mau gitu. Yo. Biasanya mahal. Ya, gari sih Mas kayaknya modern apa ora lah nek ora duwe nek kowe kon ngorderke ora medeni. Tapi enggak, kalau pas zaman kita dulu ya kan pas sebelum direnov sama yang udah Ini balik yang di Joglo. balik yang di Joglo di SMA. sekolah. Sebelum direnov sama yang sudah direnov. Itu kalau menurut saya ya lebih angkeran yang sesudah direnov malahan. Ya, lebih apa ya? Kayak lebih Intensitas intensitasnya itu mereka lebih untuk kelihatan. memunculkan itu lebih sering. Karena mungkin kalau kita ngobrolin Joglo yang di SMA ya. Itu kalau ngobrolin masalah eksistensi ya Mas. Itu memang
yang pertama kita udah kena eksistensinya waktu itu. Yang kedua nggak cuma itu Mas, aku sering banget di situ. Tapi singkat cerita, joglo itu dipindah ke depan. Dipindah ke depan itu memang permintaan dari si penunggu joglo itu. Serius karena memang yang pertama itu sudah hampir roboh joglonya. Iya. Makanya si penunggu itu Enggak, itu penunggu itu bilang kalau desas-desusnya ya Mas, itu kalau dia itu kalau enggak dipindah atau direnovasi, dia bakal memberi apa ya, kayak ngasih apa tuh? Dengar. Itu dia itu mau ini mengganggu sekolahan. Ya, kayak memberi apa ya? Kayak memberi peringatan. Enggak peringatan sih. Ultimatum. Nah, kayak mengultimatum sekolah kita dulu. Nah, makanya dia intinya minta direnovasi. Makanya Direalisasikan dan itu pun juga bukan tanpa syarat juga. Ingat kan waktu itu dipindah di depan, si penunggu itu tuh si penunggu itu tuh dia minta sajen yang diomongin aku dari awal tadi. Minta sajen untuk dipindah di depan. Itu dia minta ingkung yang dari Candi Prambanan. Ayam yang dari Candi Prambanan. Dan ayamnya pun minta yang jenis yang dia mau. Dan kebetulan itu memang ada ayamnya. Itu memang menandakan kalau setiap joglo itu ada penunggunya. Mas, saya nanti lewat situ loh Mas, pulang Mas. Santai Pak, nanti di ini Aduh Mas, tolong. Grab Mas, sesuai aplikasi. Naik ojol aja nanti kan ada temennya. Jadi tinggal kalau sini. pas kayak itu mah melihatnya itu kan yang sebelum direnovasi kan cuma ada suara-suara batu yang jatuh. Kalau yang sudah direnovasi kan setiap tahun di SMA kita kan selalu ada event tahunan, ya kan? Nah itu kebetulan saya dan teman-teman itu kan sering lembur, untuk acara itulah. Dan di situ tinggal mau tadinya banyak orang barengan lah. Dan setelah itu setelah malam pada pulang dan di situ cuma tinggal ada sampai 5 sampai 8 orang sekitar situ. Lagi-lagi orang kan, tinggal beberapa kan. Tinggal beberapa orang. lagi, kan? Dan itu saya pribadi melihat itu jelas melihat ada orang ya kayak orang ya mungkin tapi di situ saya ini center pakai senter kan nggak ada di joglo itu kan ada belakangnya ada pohon. Nah di situ Pak liatin kita jelas Pak, asli jelas. Nah saya cerita esokan harinya saya cerita dan kebetulan satpam itu Pak Prapto dulu kan masih satpam tuh yang anaknya iya itulah maaf Mbak Kundri. Ya itulah. Wah, enggak tahu anaknya siapa ya. Itu Wah, saya dulu bukan lulusan itu ya. Tai lah. SLB kan. SLB cok. Wis, jangan temenan sama saya. Nanti kan itu bilang kok kalian pada berani di sini. Lah pada tanya kan, lah ada apa? Itu keesokan harinya ada apa? Jarang yang bisa kuat tidur di sini sampai malam. Sampai pagi. Jarang. Biasanya jam 12 pulang semua. Karena situ sebelumnya itu kan ada orang ronda atau satpam di situ kan pada situ katanya. Itu enggak berani, Pak. Ya karena memang ganasnya eksistensi. Iya, betul. Itu ya. Kadang di situ saya lihatin seperti itu dan teman perempuan saya. Maksudnya teman itu kayak orangnya sedikit sensitif, ya, emang sensitif seperti seperti itu kan. Itu melihat di tengah-tengah pas tengah apa namanya tadi? Suwunan apa? Sinuwun. Sing mau sinuwun itu tadi. Di tengah-tengah itu ada orang sama persis yang saya lihat. Mungkin pas itu dia melihat kan kok tempat saya dipakai apa gimana saya nggak tahu. Nah, bagus banget itu. Nanti coba dilanjutin dulu. Saya nggak tahu lah di situ. Teman saya perumah itu bilang emang ada di situ orangnya, deskripsinya katanya sih seperti orang, tapi
anjing. Tapi banyak bulunya. Panjang rambutnya, terurai panjang dan gelap. Tapi nggak berwarna coklat kayak orang, jadi enggak. Tapi wujudnya orang. Tapi gelap. Tuh. Itu loh, Pak. Itu memang bagi teman-teman Fabi sendiri ya ini kesaksian mata ya. Iya, Jadi serius. memang tidak bisa kalau dibuktine. Bisa. Waktu itu kebetulan saya emang nggak berani untuk mengambil foto karena saya tahu sedikit tahu tata krama seperti itu. Ya. Saya emang nggak berani seperti itu. Justru kalau memang itu dipublikasikan kan malah takutnya kayak kena sawani lah. Betul. Nah, saya cuma saya tidur. Saya tidur, esoknya baru saya cerita. Karena saya nggak orang tipe orang yang nggak betah nahan hal seperti itu. Itu Pak, itu pengalaman saya di Joglo itu seperti itu. Dan itu masuk sama kayak apa ya? Mitos yang ada di setiap Joglo, Mas. Jadi mitosnya gini. Kayak pasti teman-teman Fab juga sama Mas Haji, Mas Bima itu pernah ini toh. Ojo turu nang dhuwur blandar, aku nek lindien. Nah, Ya, Pernah. denger Denger gitu pernah. Jangan tidur di bawah kayu yang besar, nanti ketindih Kayu yang besar itu konotasinya di dalam rumah. di dalam rumah. Dan kalau dikonotasikan pada Joglo, di aplikasi di Joglo, itu karena apa? Itu kalau kita masuk ke hal mistisnya, pertama, mungkin kalau ada kita percayai ada yang menunggu di situ. Nah, itu nanti tidak ngembari. Ngembari ini maksudnya kalau ada kayu besar di atas sebagai poros, sebagai penahan utama. Nah, itu tuh ada yang nunggu dan ada pasangannya. Pasangannya maksudnya itu ya sesuatu yang ada di bumi itu pasti berpasang-pasang. Nah, itu ada pasangannya juga. Dan pasangannya itu kenapa kita tidak boleh di bawahnya? Nanti tidak dikira kita itu nyaingi, masangi, berani dengan hal itu. Nah, itu kita nanti bisa ketindih yang di situ. Tapi secara ilmiahnya pun ada. Secara ilmiahnya itu kalau sesuatu yang gede di atas kita, itu kan tingkat gravitasinya itu gede. Jadi kalau tingkat gravitasinya gede, mungkin badan kita itu nggak kuat, tapi saraf kita bisa aja kuat. Nah, itu yang membuat kita itu ketindih. berarti kita harus menggabungkan antara logika dan anlogika. Iya, kalau analogikanya itu tadi, kita itu nanti ndak nyaingi, ndak berani sama yang nunggu itu tadi. Tapi memang kalau secara logika itu tadi, gravitasinya itu gede. Berarti intinya Joglo itu adalah warisan budaya. Warisan adat. Gampangnya budaya. Warisan budaya yang menurut saya istimewa lah. Iya. Iya kan? Karena aku sebagai orang yang mungkin hidup di dua generasi ya, Mas. Maksudnya mbiyen kan isih zamane bal-balan, sepak sekong ngono to, Mas. Kita kowe mbiyen isih Sepak bokong piye to? sepak sekong. Sepak sekong. Mungkin kita kowe kan Mas, 3 generasi Mas. Ket urung enek listrik bareng, Mas. Iya sih. Ini pas masih Yupa itu yang alah zaman purba nulis di prasasti Yupa itu yang nulis jenengan Ya udah dibanget-banget kayak ngono mah. Aku yang hidup di dua generasi ini tuh melihat Joglo itu sebagai nyanyi paling serwangi. Kok aku malah wedi Mas nyanyi Mas. Nah, kan ada nyaut Mas. Nah iya. Kembali Nyote cendol dawet kan panik. aku tak mistis dia. Aku tak mistis. Maaf Mas. Itu memang dari aku pribadi setiap melihat tawamu cendol. setiap melihat Joglo itu pertama memang warisan budaya dari nenek moyang yang harus kita lestarikan entah bagaimanapun itu caranya. Terus yang kedua memang percaya di setiap Joglo yang
dilihat secara visual itu benar-benar cukup peninggalan, itu ada makhluk yang menunggu. Makhluk halus itu laut itu. Kalau Mas Hendri sendiri mana tuh? Gimana? Dari bahasan kita ini joglo itu apa? Gimana? Itu tadi menurutku joglo adalah salah satu warisan budaya khas Gunung Kidul, Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa lah. Jawa khususnya ya. Jadi warisan yang istimewa, jadi yang sakral, atau bisa dibilang sakral, bisa dibilang tidak, atau etnik lah. Etniknya. Jujur saya suka Pak bangunan seperti etnik yang khas dari daerah sendiri, saya suka. Jujur. Malah saya tuh punya cita-cita kalau bukan besok bisa bangun rumah saya akan buat seperti itu. Dan itu juga jadi tugasnya kaum kita ini buat melestarikan Ya, peninggalan apalagi budaya kan tadi. Dimas Sorry, ini bukan edisi Dimas. Jangan. Tadi saya sudah ngomong jorok berapa kali ya. Sorry, ini kan jancuk-jancuknya Gunung Kidul ya kan. Jancuk-jancuknya. Ya. Jadi Cuk. generasi muda seperti kita tuh, itu kita semua patut melestarikan warisan adat budaya kita, maksudnya kita sendiri di Indonesia mungkin ya. Dan juga mungkin teman-teman Fabi yang sekiranya mungkin udah melihat video ini, dan teman-teman dari luar daerah Jawa itu kalau punya tradisi atau budaya di daerah masing-masing itu tetap dilestarikan, tetap dijaga. Ya oke lah, kita itu boleh aja buat mengikuti budaya-budaya modern, budaya barat yang masuk ke Indo itu ya memang zamannya sih seperti itu. Tapi kita juga tetap tidak boleh lupa dan tetap melestarikan. Wong nanti kalau budaya atau tradisi atau peninggalan dari nenek moyang nanti kalau diklaim negara lain itu juga kita yang protes. Tapi nanti kalau realitanya itu kita nggak melestarikan, nah wong negara lain mau melestarikan, kenapa kamu yang punya notabene yang punya tradisi tidak melestarikan kok protes gitu loh. Iya, padahal budaya tadi adalah identitas kita tadi. Iya, budaya itu identitas juga. Dan pesan saya untuk teman-teman Fabi juga, kaum mudanya apalagi Iya, sedikit serius dia. iya, Bisa serius mumpung saya baru serius. Itu kita kalau bisa ayo kita sama-sama menguatkan nilai-nilai kebudayaan. Betul. Karena itu adalah kunci kejayaan sebuah daerah. Iya. Itu quote saya dulu di bulan Pari itu. Jangan sampai ada perpecahan belah lagi ya Pak. Ya, Saya harus seperti itu. kita berbeda-beda tapi tetap satu. Ya kayak simbol Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Neng kosek Mas. Judulnya dhewe tetap kudu beda Mas, ora oleh bersatu. Nah, iya kok. Aku juga Pak. Lebar tak go. Lah kok logo. Kalau untuk pesan saya sendiri itu Sebelumnya Mas Haji, melihat dari sedikit definisi, mitos, karakteristik joglo. Joglo itu menurut Mas Haji sekarang itu apa? ya joglo itu seperti bukan sesuatu yang harus kita takuti ya. Jadi joglo itu lebih kayak sebuah bangunan masa lalu yang harus kita lindungi. Ya jadi kita harus melestarikan apa yang udah dibangun sama leluhur kita ini. Seperti itu. Leluhur. Ya leluhur. Saya nggak bisa bahas leluhur itu nggak bisa. Lah itu bisa bangsat. Kepleset. Pakai kol-kolah tadi. Nah kalau untuk pesan-pesan saya sendiri itu untuk teman-teman Fabi, jangan teman sama Bima ya. Nanti kok rusak kalian. Jangan. Tapi jangan salah Mas. Mas Bima ini itu dia punya channel YouTube juga. Oh iya. Oh, bisa di Bisa di subscribe juga nanti teman-teman Fabi yang suka cover lagu, dengerin cover lagu. Itu ya tadi channel YouTube-nya apa Mas namanya? Waduh, apa ya? Musik cover channel. Nah, itu saya bikin project sama teman saya, Mas Febrian Bayu. Keyboard paling logok dewe. Oke, paling Tapi jangan salah Mas, dia itu walaupun kayak gitu awal-awal channelnya Mas Bima mulai dikenal dari Mas itu loh. Ya, emang dia dulu, Tapi sekarang kita berdua, cuman nanti jodohnya beda-beda. Tetap. Coy. Ya, silakan subscribe
channelnya Mas mampir Bima. channelnya Mampir lah. aja mampir. Yang Nanti mau kalau ikut berkenan musik. subscribe. Saya nggak maksa kok. Apa? Silakan dislike aja. Jangan dia dislike aja. Dulu langsung blok. Unlike. Uninstall Anu, YouTube. Uninstall YouTube, buang HP. di report minimal 50 orang itu Matamu. keblokir itu nanti. Matamu kok tak cuk. 50 orang nanti keblokir nanti langsung. Oh, yo. Jangan lah itu. Kita udah 1 2 3. Aku besok tak buat akun palsu. Oke. Buat berapa tuh kurang 40 anu 7 ya? 47. Wis, lumayan bisa Mas. Iya enggak. Udah tak bangun iki joglo dhewe-dhewe. Iya. Silakan mampir di channel YouTube-nya Mas. Tak wedangi wis piye. Nek joglo mampir. Oh iya Mas, ini kita mau ngomongin joglo aja apa mau ngomongin hal lain? Bener Pak. Saya mau pesan-pesan apa ya? Ngomong Pesan-pesan Oh iya. iklan berarti. Oh. Lu wet kopi. Pokoknya saya mau itu pesan. Jadi silahkan yang mempunyai cerita versi sendiri silahkan dibagi ke IG kita atau punya Twitter enggak? Enggak ya? Enggak IG punya aja. Twitter. IG aja. Aku enggak main Twitter. Silakan DM di IG kita mungkin kita bisa bacakan. Ya di fabi.co. fahabi.co silahkan bagi cerita horor tentang pengalaman apa saja yang kalian alami. Alami. Siapa tahu nanti kalau teman-teman Fabi mau ngobrol bareng tentang Iya. kita tentang Fabi di edisi malam Jumat itu kita buka waktu selebar-lebarnya. Barang siapa Tinggal yang atur suka jadwal adrenalin. saja buat teman-teman. Terus kita ngobrol bareng. Ya. Ciao. Mungkin itu dan Tekan Coni apa ya? Sony, Mak. Siapa? Jadi itulah sedikit ulasan joglo yang kita berempat tahu, mungkin yang lebih Berlima, tahu. Mas. Enggak berlima teman. Ini Ih, suruh minum. Jangan gitu, Mas, jangan gitu. Jadi mau merinding ya kita berempat tahu ya kalau mungkin ada sedikit salah kata atau cara kita mendeskripsikan kurang rinci atau kurang jelas atau mungkin salah, ya mohon dimaafkan karena kita banyak kurangnya ya. Ya, karena itu juga kalau orang Jawa bilang tuh cerita kayak gitu cuma tutur tinular. Tutur tinular udu anu lho Mas, drama kolosal Indosar lho Mas. Indosar ya. Heeh. Tapi memang cuma dari mulut ke mulut dan hal seperti itu tuh bagi aku pribadi kita tetap mengakui keberadaannya tapi jangan sampai kita musyrik. Jangan sampai musyrik. Kita boleh mengakui Benar kita enggak boleh musyrik, Bro. Ya, mungkin itu dulunya ya, Bang. Ya. Sekilas oprek-oprekan tentang sejarah joglo. Mungkin cerita yang akan berlanjut yaitu soal yang lagi viral di Gunung Kidul. ya, khususnya di Gunung Kidul ya, karena Fabi itu basecampnya di Gunung Kidul. Jadi kisah atau Urayan. enggak Pak, yang lagi viral di Gunung Kidul yang tentang apa ya? Ya pokoknya apapun itu Apapun itu ya, kayak yang lagi viral di Gunung Kidul bahkan kita bahas di video selanjutnya. selanjutnya. Oke. Dan buat teman-teman jika suka tentang Fabi edisi malam Jumat, jangan lupa di like, di komen, dan kalau teman-teman Fabi pengen kita ngobrol tentang apa mungkin Mas request aku masalah apa ya? Bojoku. Kalau misal masalah Mas pengen obrolin tentang ini dong, tentang misal misteri tentang tempat-tempat yang lebih bersejarah, yang lebih angker lagi. Nah, silakan direkomendasikan buat teman-teman di kolom komentar. Iya. Dan langsung report saja. Jangan. Pokoknya tetap tetap didukung dengan like dan juga subscribe. Jangan lupa Fahabi channel Fahabi CO. Bukan channel Follow yang lain. juga Di follow juga Instagram kita di fahabi.co. Ya. Jangan lupa di-share biar teman-teman kalian semua juga tahu keasikan kami-kami. Iya. Oke, mungkin itu edisi pertama malam Jumat Fahabi dan see you next video. Bye bye. Bye bye.